Shalom, Jemaat GSJA Sidoarjo dan semua pemirsa yang ada di rumah. Selamat beribadah untuk memperingati hari kematian Kristus atau yang disebut dengan Jumat Agung. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama seluruh jemaat-Mu. Kiranya Roh-Mu menuntun kami, memberikan kecerahan di dalam hati kami, di pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tema firman kali ini adalah tentang amnesti. Terdapat di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Demikian firman Tuhan. Poin yang pertama adalah tentang pendakwa. Saudara, dalam WA saya bertanya, siapa yang mendakwa bahwa kita ini orang berdosa? Jawaban yang saya temukan adalah yang pertama, firman Allah yang menuduh kita dalam Roma 3 ayat yang ke-20. Yang kedua, Tuhan Yesus yang menuduh kita bahwa dosa bukan hanya perbuatan tetapi sikap dan keinginan hati yang melawan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah pekerjaan Roh Kudus, yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Dan yang keempat adalah hati nurani kita sendiri yang akan menuduh kita bahwa kita adalah orang berdosa. Yang kelima, orang-orang yang ada di sekeliling kita juga bisa menuduh kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Yang keenam, iblis, bahasa Ibrani maupun Yunani, iblis berarti pendakwa. Ayub pernah didakwa oleh iblis. Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Para pendakwa atau jaksa penuntut umum ini sangat handal sehingga membuat kita gemetaran, tidak bisa berdiri dan pasti akan berakhir di dalam penjara menantikan eksekusi mati akibat dosa. Poin yang kedua adalah tentang amnesti. Amnesti adalah pengampunan, pembebasan hukuman yang hanya bisa diberikan oleh kepala negara. Jadi satu-satunya cara dapat dibebaskan dari hukuman mati ialah mengajukan amnesti. Dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai 28, Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan selanjutnya ia berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Inilah amnesti bagi orang berdosa yang datang dari kerajaan sorga, yang dengan cara kematian Kristus mati di atas kayu salib dan darahnya tertumpah. Amnesti ini ditawarkan gratis oleh Tuhan Yesus, Raja sorga itu. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Poin yang ketiga, respon kitalah yang menentukan. Saya mengajak
semua jemaat dan para pemirsa rame-rame mengajukan amnesti kepada Yesus Raja Sorga itu dengan berkata, ini aku Tuhan Yesus, perlu pengampunanmu, perlu belas kasihanmu, aku perlu engkau, lepaskanlah aku dari dosa kenajisanku, bersihkanlah aku Tuhan, maka aku akan bersih. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan yang selalu tersedia bagi kami. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu bersama-sama seluruh jemaat. Kami mengagungkan Engkau, kami memuji namamu, Raja Kerajaan Surga, yang telah menawarkan amnesti dengan gratis kepada kami. Kami bersyukur. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.